Shalom. Horas madita salut na manginang. Pada pesta perayaan Paskah di hari kedua ini, kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua umat Tuhan yang terkasih dalam damai kasih Kristus. Pada perayaan Paskah di hari kedua yang kita lakukan saat ini, kita semua adalah yang tetap bersuka cita merayakan kemenangan Yesus Kristus yang mengalahkan kematian dan kubur telah kosong. Dengan hati yang berharap baik, mari kita penuh semangat memuji memuliakan namanya. Oleh karenanya kita layak memuji dan memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam ketenangan dan keteduhan hati, marilah kita persiapkan hati untuk memulai ibadah ini saat teduh dimulai. Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita semua, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang agung itu. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 93 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup.
agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada perayaan Paskah di hari kedua hari ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh pengalaman, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami,
kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel pada perayaan Paskah hari kedua saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi
kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mempersiapkan persembahan kehuria, persembahan 1A dan 1B, sambil bernyanyi dari buku ND nomor 627. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Mamang Inang, selamat Paskah. Hari ini adalah hari Paskah yang kedua. Ini menunjukkan bahwa Paskah itu sama nilainya dengan Natal. Natal juga ada Natal pertama dan ada Natal kedua. Dan itu bahagian satu kegiatan atau satu tragedi, satu peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Karena percuma Yesus datang ke dunia menjadi manusia, meninggalkan tahta kemuliaan surgawinya, menjadi hamba bahkan mati di kayu salib, kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu kita akan mengikuti firman Tuhan bagi kita pada Paskah kedua ini, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 hingga ayat 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya
sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pada Paskah kedua ini kita diajak mundur ke belakang melihat bagaimana Allah berkarya untuk menyelamatkan umatnya di luar logika berpikir manusia. Karena apa? Karena kalau hanya yang bisa dicerna dan dipikirkan manusia dan dilakukan manusia saja bisa dilakukan Allah, maka tidak perlu Allah. Tetapi karena Allah mampu melebihi daripada pikiran, melebihi daripada kuasa, melebihi daripada kemampuan manusia, maka manusia selalu mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, izinkan kasih-Mu mengalir atas aku. Tuhan, izinkan juga Engkau yang berkarya dalam hidupku. Karena ada kesadaran kemampuan manusia sangat terbatas. Dan firman ini juga tidak berdiri sendiri. Dia sudah dilihat bagaimana perbuatan umat Mesir, orang-orang Mesir kepada Israel pada saat itu. Walaupun sesungguhnya kehadiran umat Israel di tanah Mesir itu adalah akibat perjuangan yang luar biasa dari Yusuf. Lewat pikiran, lewat pola yang diterapkan oleh Yusuf pada saat dia menjadi penguasa, dia adalah orang Israel. Dia membentuk suatu benteng kehidupan. Karena lewat Roh Kudus yang memimpin Yusuf, maka banyak bangsa yang diselamatkan. Karena ada 7 tahun masa Haleun, dangadong mananga habi. Dan pada masa Haleun itu Allah memakai Yusuf lewat Yusuf lewat Mesir untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Tetapi setelah Yusuf telah tiada dan umat Israel telah marpinapari, beranak cucu di tanah yang bukan miliknya, dan Raja Firaun yang selanjutnya tidak mengerti kenapa orang Israel ada di tanah mereka, memperlakukan umat Israel dengan sangat kejam. Mereka menjadi budak, menjadi hamba. Lebih lagi mereka tidak mempunyai nilai hidup. Nyawa mereka tidak dihargai akan apapun. Mungkin kalau kita bisa mengatakan lebih berhargalah akapapahanan ni halak Misri sian bangsa Israeli sendiri. Lebih mulialah unta di mata orang Mesir daripada orang Israel yang ada di tanah mereka. Dan karena itu mereka menjerit kepada Tuhan. Dan suara jeritan mereka Tuhan dengar. Itulah yang dikatakannya dalam kitab pasal 3 ayat 7 kitab Keluaran. Aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku. Dan aku telah mendengar jeritan mereka. Dan aku akan turun untuk menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Ada hal yang bersamaan tentang nats ini dalam perjanjian lama ini dengan Paskah yang kita rayakan sekarang. Firman Allah, aku akan turun untuk menyelamatkan umatku. Itulah yang terjadi dalam kitab
perjanjian lama. Sehingga Allah mempersiapkan berbagai hal lewat Musa yang dipanggilnya. Dan lewat Tulah yang dipersiapkan untuk memperlihatkan kuasa Allah kepada Raja Firaun. Dan yang Tulah yang 10 itu membuat mereka tidak berdaya. Membuat Mesir tidak kuat lagi menahan. Karena semua anak sulung laki-laki semua akan mati yang ada di tanah Mesir. Dan umat Israel dilepaskan. Dan itulah pesak Allah melintas, Allah melawat, Allah hadir di tengah-tengah penderitaan umatnya. Dan Allah hadir untuk membebaskan umatnya. Lewat domba yang disembelih dan darahnya nadi sapuhor ditohang di jabu. Dan pada saat Allah turun, Allah akan melihat darah domba yang ada di pintu dan jendela. Maka setiap rumah itu yang ada darah domba di pintu dan jendelanya, tidak akan ada kematian. Tetapi bagi rumah yang tidak ada darah dan darah domba itu akan mengalami kematian anak sulung. Allah melawat, Allah bertindak, Allah melakukan haknya sebagai pemilik kepada umat Israel yang sudah Dia pilih dan yang Dia tetapkan menjadi anak-anak gembalaannya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, proses persiapan umat itu untuk keluar dari Mesir luar biasa. Dan pada saat sudah diizinkan Firaun, pergilah menyembah Allahmu. Maka umatnya semuanya, umat Allah semuanya bergegas untuk pergi meninggalkan kota kutuk bagi mereka yang sebelumnya kota berkat untuk dunia lewat umatnya Israel. Dan pada saat itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara, Allah masih berkarya. Tidak hanya dibebaskan umat Israel, tetapi lam dipatahkan dope rohani si Firaun. Makanya Firaun mengatakan, kalau mereka pergi meninggalkan kita, siapa lagi yang menjadi budak kita? Pergi kejar umat Israel itu dan bawa kembali ke Mesir. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, dunia ini dan keinginan dunia ini selalu ingin mempermainkan anak-anak Tuhan. Dunia ini menginginkan anak-anak Tuhan itu harus jatuh dalam kuasanya. Sehingga Firaun mengatakan, siapa lagi yang menjadi budak kita? Kejar umat Israel dan bawa kembali supaya mereka tetap menjadi budak kita. Mungkinkah Allah akan dipermalukan manusia? Tidak. Allah songo dauni langit do tanaon, songo nido dauni pikiran di debata asian jolma. Kuasa Allah juga tidak boleh diremehkan. Karena cara Allah bertindak juga di luar logika berpikir manusia. Cara Allah untuk menyelamatkan umatnya dan sungguh-sungguh memberikan keselamatan itu kepada umatnya tidak boleh dijangkau pikiran manusia. Dan saat itulah terlahir yang menjadi nats kita pada hari ini. Di mana Laut Merah sudah terbelah dua. Dan umat Israel sudah berjalan di dalamnya. Tiba-tiba pasukan tentara Firaun dengan kudanya yang perkasa mengejarnya dari belakang. Wajar ketakutan. Wajar ketidakpastian hadir di tengah-tengah umat Israel. Tetapi Allah mengatakan, patol tolma tukot mi tugijang. Dan saat Musa melakukan itu, maka air laut menjadi satu kembali. Tentara Firaun yang mengejarnya dengan semua keretanya yang luar biasa kuatnya, habis dihisap oleh air laut itu. Sementara umat yang Allah pilih, umat yang sudah ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan, berjalan di tanah yang kering, melintasi maut yang luar biasa di kiri kanannya. Dan maut di kiri kanannya menjadi tembok untuk melindungi mereka. Bapak Ibu bayangkan, laut itu yang sudah terbelah, itu maut yang luar biasa.
Tetapi itu menjadi tembok untuk keselamatan mereka. Maut menjadi tembok keselamatan orang yang percaya saat Allah berkarya. Itulah yang keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umatnya Israel. Sehingga kita mau dilihat, laut itu adalah gambaran kematian. Karena di sana tentara Firaun semuanya habis. Karena di sana manusia yang kuat tidak berdaya. Karena di sana alat-alat perang yang hebat tidak berguna. Tetapi orang yang lemah tetap percaya kepada Tuhan. Berjalan dengan damai dan sukacita. Dan maut itu menjadi tembok keselamatan mereka. Sama halnya dengan kita. Isi mana madokok kita boi mangulu do penuaing. Di tengah-tengah nina borat dipikiri portibion. Di tengah-tengah perselisihan umat manusia dan pola pikir yang semakin mengembang. Yang sudah seakan-akan tanda kutip terkikis nilai-nilai kehidupan dan kasih dari kulit bumi ini. Tetapi kita sebagai umat Tuhan masih diizinkan untuk boleh menikmati dan mensyukuri setiap waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan lebih lagi, tidak hanya mensyukuri kehidupan kita sekarang di dunia ini. Kita juga diizinkan untuk mensyukuri kehidupan surgawi yang sudah Tuhan tetapkan. Hari ini karya Allah sama seperti dengan karya Dia menyelamatkan umatnya Israel. Allah berkarya, kita diberikan keselamatan. Jo hamatean di Dia sorokmi. Dang marnangon be idaot ta Jesus ditiki namanuhu silangi. Alai justru di sido hagogoon ni debata. Namangaleo di ibana hamonangan. Dia datang dari singgasana. Meninggalkan seluruh kemuliaannya. Tata sorgawinya ditinggalkan. Dia menjadi sama dengan kita menjadi manusia. Lebih lagi daripada kita dia menjadi hamba. Lebih daripada itu lagi, dia harus mati. Dan kemudian segala lidah akan mengucapkan tutudo on anak ni debata. Seperti pengakuan letnan itu. Yang melihat proses kematian Yesus, mereka bergumam dan berdecak mengatakan, sungguh orang ini anak Allah. Kalau itu yang dikatakan oleh letnan, kepala penjaga pada saat itu. Bagaimana dengan Bapak? Bagaimana dengan Ibu? Bagaimana dengan kita semua? Sedangkan dia yang tidak percaya mampu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, kita tidak lagi masuk dalam proses bagaimana Yesus menjadi manusia. Tetapi lewat kesaksian Alkitab. Ini bukan hanya yang dituliskan oleh orang-orang yang beriman. Tetapi ini telah diuji kebenaran. Bahwa ini ada. Bukan dibuat-buat. Tetapi ada. Sejarahnya tertulis. Dan lengkap bukti-bukti antropologi tentang itu. Kalau mereka sudah mampu mengatakan. Benar, sungguh. Orang ini adalah anak Allah. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita semuanya mengaku tentang Yesus Kristus? Siapakah Dia bagi kita yang sudah memberikan nyawanya untuk tebus dosa kita? Di luar logika dan cara pikir manusia, Allah bertindak untuk memberikan, menganugerahkan, menyerahkan kehidupan itu bagi kita. Dan sama seperti kemenangan yang telah diberikannya kepada kita. Kita setiap minggu bersuka cita. Kita setiap minggu mengingat hari kemenangan. Hari minggu yang manginang. Dada holan hari minggu hari paradiana ni. Asa adong holang ni ulaun. Sasa minggu marari dang alani i. Ikoni ngotot tado sabat. Dietong hari paradianan i dung mate Tuhan Yesus tuluarinai hehe ibana siya na mate asam bolong maradi hita siya ulaw tagadong ari minggu nang mardokdo ingot tamu ma si palua hamu
Ingot tamu masih leon hanguluan muna. Ingot tamu masih leo tua di hamuna. Sudedo portibion na porsia do na so porsia di Jesus mangakui. Ari hanguluan do ari minggui. Alani ikut sude maradi di hari minggu. Manang na so porsia ibana di Jesus. Manang na porsia pe ibana di Jesus. Sude maradi di hari minggu. Dia kaulaun na. Dan ini menjadi tonggak sejarah untuk kehidupan kita. Hari Minggu itu bukan hanya hari Minggu untuk beristirahat dari semua pekerjaan. Tetapi hari Minggu itulah hari peringatan Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan kuasa maut. Yesus mengalahkan kuk yang selama ini menjerat kita. Kuk itu adalah dosa itu sendiri. Tetapi kita dilepaskan dari sana. Dan seperti yang selalu saya katakan, ai di roro kita sian gabolisok ni hamatiani. Laos di pajongjok kita gabi hasang hapon ni debata. Nang pedi pertibio dope hita di bahet debata mangulu. Alay ngotot tado dang besian pertibio kita. Ay takas nakingan di epistel teate. Nunga di hati dakot di si. Akan ang tardidi tu bagasan guar ni debata ama. Anak doh tardidi tu bagasan hama mate ni Tuhan Yesus do dilopokon ibana. Asa songon Yesus na hehe siyan na mate, maka kita juga akan bangkit dari antara orang mati. Dan sebagaimana orang yang sudah dibangkitkan dari kematian, maka dada au benoaeng nama ngulu alai Kristus Yesus nama ngulu di bagasan au. Kita harus mampu mengatakan itu, bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga saudaraku, kalau Kristus yang hidup di dalam kita, apa yang harus kita lakukan? Martua mahamu manginang, martua makana posebulung, namar ningot hanguluan nanilehon di debata sadarion. Undangan itu hatay, namar tikting madok, mar pesta do pehita di hari Sinen, pesta paduaon ari haheon di tuata Yesus, siyan namate, dang piga na mga lusi. On mana mga lusi, siya sudi ruas ni haga bibi badung. On mana mga lusi, siya sudi ruas ni haga bibi badung. Mula dietong-etong na di hari minggui, namar minggu siya jam 7 malugot, 1 jam 6 botari, boy dorado honota, lobi 2,000 halak. Ale omma na mga lusi kokolo jojo ni debata. Martua mahaminang. Martua mahamamang. Martua mahamwa kana posobulung. Nama parhamaul tod di nabe di bagasan hasitongan ni debata. Takas doi di bagasan sadarion. Saat kita merayakan hari kemenangan. Bukan hanya hari kemenangan saat Yesus bangkit itu lagi yang kita rayakan sesungguhnya. Tetapi yang kita rayakan adalah kehidupan kita. Ya, hidup? Oke. Bukan lagi kita merayakan kemenangan Yesus dari antara orang mati. Tetapi sungguhnya kita mengingat kehidupan kita yang sudah di dalam kemuliaan surgawi Tuhan. Sekalipun kita masih ada di dunia ini. Tapi kita sudah mengatakan, au nungagabe parjabar di hasangapon di debata. Di banuagi jang ido au hadir di bagasan ulup-ulup ni hamonangan ido au. Marede mamuji tuaki. Nang pe pamatang naulo busukon di tanah odope alianggo sasitong na nunga di habang sani debata au rap dohot akan namonang rap dohot akan suru-suruan rap dohot tuhata si paluai ido natahalat conwai dada holan hamonangan di Tuhan Yesus ale nunga madok hamonang atado natahalat con di bagasat kita sadarion atong molo di luas do pehita makanguluhon ari-ari ninguluta di tanon dohonot tamasong padok ni Apostol Paulus dada ahu bena mangulin waing ale Kristus Yesus namana mangulu di bagasan ahu atong mari Bapak Ibu dan saudara-saudara
tapacak koma mandera silang ni Kristusi di bagasa sude partikian ninggoluta. Jada tabuam mai, tatuhuk mai di bagasa las ni roha madok marlopolop doto dikku ali Tuhan maka jongjokon hasanga pemudi portibion. Imado honota di sude partikian na pinasa di debata tu hita. Asa doho debata madok tu hita. Anak kokku doho sadario doho hutubuhon. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho oleh Jehovah debata manami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Dua sohami ali Tuhan sadarion marlas ni roha marlupulu. Dado holam marningot ari haheheon ni Yesus Kristus siyan namate. Ali nunga marningot hami ali Tuhan di haheheon nami siyan namate. Para sido hoton nami di hasangapomu di harajomu di hangulua sugut naung pinadademi rapak dohot akanong sahat dongan nami nang monang disi. Jala moloi lo sore pi hami ali Tuhan manggulmit di tanon. Moloi lo sore pi hami ali Tuhan mangula-ula nami sigado pari di tanon. Napos doroha nami mardonga tokodo hamile Tuhan mangula-ula nami isudi. Jala gogo nasian hodo totong namia di bagasan hami. Ido napa ture-turehon ulau nami asa saut sudina nahusakapi hami. Atong kali Tuhan dia batama nami di bagasan gonggoman ni habong munabadiay mahami. Sa liling dilihon hodo pehosa hangulani di hami. Marupun akan namasa di partikian nama cai maul nuaing piali Tuhan. Sa iluasom mudo pe marlas ni roa hami marulupulup to dinami madalani sudi inai. Asa talu huaso dot harajaw ni sibulisyan hami. Jalan madidik sian akka pamatang nami li Tuhan nasai ro laho mangisobut mangago hami. Homa namia di bagasan hami. Jala hasitong kami matotong ali Tuhan di bagasan ngulu nami. Saluhut nama ulaw nama sa ditong-atongan ni huriamon. Tuhoma hopa saat hami. Asa hopa torehosa di bagasan damemi. Saluhut nama akana ni hasiholan ni keluarga. Akayanakon. Saluhut na ruas ni huriam malituan di hakai bandungon. Hupa gonggopok kami tutod dimi. Asa tangami malituan na manogihosa. Jala huasomi malituan na paradeho dinasida. Hona pasikopon sihol ni roha. Jala hona patulucon aka pangiduan. Suman songot tangiang nami. Ele-helik nami di bagasan di borginon. Sahat tuho mai. Aka ide pamujion nami pele Tuhan. Rade mai sahat di julom gabi pamujion nami. Atong mardonga toko mahami pasikop maulaw ni huriam sadarion. Pinuji ho tangi-tangyang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan syokop si panguluhami. Amen. Tapuji Tuhan talas tapasat mapiliat tatu emergensi hakapipi. Kang isa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena Engkau lahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati kami yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang sudah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkanlah juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian pelayanan ibadah Paskah kedua yang dilakukan oleh gereja kita. Kiranya dalam sukacita Tuhan kembali kita ke rumah masing-masing. Selamat Paskah.